wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan untuk surat baru, yaitu surat 51. Hari Rabu kemarin kita sudah selesaikan surat 50, surat Qaf, dan malam ini kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat yang ke-51, surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat nantinya ini ayatnya sampai 60, berarti kurang lebih kita akan bertemu sampai 6 kali pertemuan. Teman sekalian, mari kita masuk ke screen untuk melihat Al-Quran, dan Bapak Ibu juga bisa masing-masing membuka kitab suci Al-Qurannya, mushafnya. Kita buka surat 51, surat Az-Zariyat. Malam ini kita mulai dari ayat 1 sampai 10. Ustadz kita yang hadir ini, Bu Dokter, siapa ya? Ustaz Safei, Ustaz. Ustaz Safei ada ya? Jemaah sekalian, Ustazina Ustaz Safei bersama dengan kita, semoga beliau bisa bersama dengan kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga beliau tidak sedang di luar. Untuk itu kepada Ustazina Ustaz Safei Saleh dari Singapura, kita persilakan dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran dengan benar, surat 51 ayatnya 1 sampai 10. Kepada Ustazina Ustaz Safei, faliyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والذاريات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. والسماء ذات الحبك إنا لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. يؤفك
Faku anhu man kutilal صدق الله العلي العظيم. Salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi Rasulillah wa alihi Muhammad ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Kita aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada beliau dan senantiasa memberikan kekuatan lahir batin untuk selalu bersama dengan kita. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca, melantunkan ayat-ayat Allah SWT. Semoga Allah SWT mempersaksikan bahwa lisan-lisan Bapak Ibu semuanya adalah melantunkan kitab sucinya, sehingga Allah SWT memperlakukan juga seperti sebuah kertas yang padanya dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran, menjadi mulia dan terhormat di mata manusia dan di mata langit. Jemaah sekalian, kita masuk pada surat baru, yaitu surat Az-Zariyat. Background-nya adalah debu yang berterbangan. Karena ini adalah Az-Zariyat, itu adalah angin yang menerbangkan dengan cepat. Kita lihat angin sendiri tidak kelihatan, kita lihat gerakannya ketika ada benda yang bergerak akibat angin tersebut. Di antaranya kita bisa lihat di sini adalah debu-debu yang berterbangan dan terbawa oleh angin yang kencang tersebut. Ini adalah surat dalam nomor urut mushaf adalah 51. Az-Zariyat artinya angin yang menerbangkan. Angin menerbangkan. Jemaah sekalian berbahagia, perlu kita ketahui bahwa salah satu aspek penting di dalam penerbangan pesawat, kapal terbang adalah angin. Karena angin ini memberikan pengaruh yang sangat penting. Kemudian turunnya di Mekah. Artinya sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib. Karena turun di Mekah, ataukah periode Mekah itu adalah 13 tahun, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 60 ayat, kita bagi 10, berarti kita akan berjumpa dalam 6 kali pertemuan, yaitu malam ini sampai 6 kali berikutnya. Berarti sekitar 2 pekan, 2 minggu. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, selain Az-Zariyat itu angin yang menerbangkan, juga awan yang mengandung air. Jadi Bapak Ibu lihat di dalam video singkat ini, itu air dari atas. Aslinya kan air itu tidak bisa dari atas. Maksudnya tidak bisa ke atas. Air itu aslinya tidak bisa ke atas. Air itu selalu ke bawah. Tetapi kita lihat ini air ini dari atas kita, dari atas kepala kita. Dari mana? Dari awan-awan hitam yang ada di atas itu. Ini adalah satu mekanisme yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Manusia sampai sekarang belum bisa menciptakan hujan dalam jumlah yang besar. Rekayasa hujan itu masih berjalan dengan begitu susahnya. Tetapi kita lihat setiap saat kita menyaksikan samudra itu menguap, tetapi tidak menyebabkan samudra kering. Samudra menguap, kemudian uapannya itu menjadilah awan-awan, dan kita lihat banyaknya luar biasa nih dari atas. Bayangkan ini awan di seluruh dunia, ini awan. Artinya bahwa penguapan itu sudah sedemikian luar biasanya. Tetapi walaupun samudra menguap, tetapi samudra tidak kering. Tetap saja airnya, kalau kita lihat sepintas tetap.
Najm As-Kaisar bahagia, lalu kemudian naik ke atas, lalu kemudian turun lagi ke bawah. Hanya Allah yang bisa membuat mekanisme seperti ini. Maka inilah permulaan daripada surat Az-Zariyat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati. Wadzariyat ini adalah demi yang menerbangkan. Jadi sebetulnya kata angin ini diselipkan saja di sini. Kata-kata Az-Zariyat yang menerbangkan. Artinya ada kekuatan yang menerbangkan. Dan kita lihat di sini bukan hanya burung-burung yang terbang, bukan hanya awan yang terbang, bukan hanya benda-benda yang mengangkasa yang terbang. Tapi kita lihat manusia kemudian bisa memanfaatkan ini untuk menciptakan pesawat. Dan sekarang berjuta-juta orang di seluruh dunia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pesawat, yaitu kapal terbang. Dan itu adalah memanfaatkan seperti yang dikatakan di sini, wadzariyati, demi sesuatu yang bisa menerbangkan. Disebutkan demi angin yang menerbangkan, termasuk menerbangkan debu, wadzariyati. Jadi ini adalah satu fenomena yang harus kita lihat, bahwa kelihatannya itu sederhana, tetapi sebetulnya di sana ada kecerdasan. Sama misalnya ketika kita menyaksikan video kura-kura laut atau kepenyu, ketika misalnya ingin bertelur, dia kemudian naik ke darat. Padahal aslinya setiap hari di lautan, di samudra yang luas. Begitu ingin bertelur ke daratan. Ke daratan kemudian dia merayap ke atas ke tempat yang tidak terjangkau air. Luar biasa. Ke tempat yang tidak terjangkau air apabila terjadi pasang. Kemudian menggali menggali lubang tempat bertelurnya di sana. Siapa yang mengajarkan itu? Setelah kemudian bertelur di sana, lalu kemudian dia tutup lagi dengan rapat, luar biasa. Bahkan kemudian dia menarik-narik sampah-sampah di sekitar situ sehingga tidak kelihatan kalau di situ ada bekas penyu pernah bertelur. Dan hebatnya lagi setelah telur penyu itu sampai masanya menetas, dia penyu-penyu itu muncul dari dalam tanah. Tidak mati, muncul dari dalam tanah. Tiba-tiba muncul ke permukaan dan kemudian mencari lagi samudra. Jadi mencari samudra, kembali kepada samudra. Anak-anak penyu itu, anak-anak kura-kura laut itu tidak sah jalan. Misalnya tiba-tiba naik ke darat semakin jauh dari samudra. Tidak pernah. Atau tadi dari dalam lubang tempat mereka menetas, tidak salah bergerak. Misalnya bergerak ke bawah, semakin ke bawah. Tapi dia bergerak ke atas, ke permukaan tanah. Padahal kita tahu di dalam tanah dan yang tertutup pasti gelap gulita. Tetapi itulah kecerdasan. Begitu juga dengan ini. Wadzariyati, yang menerbangkan. Ini melahirkan sekarang pesawat. Dan bahkan kalau kita lihat wadzariyati itu yang menggerakkan, kita sekarang berinternet, karena Allah ciptakan di dalam ruang-ruang terbuka kita, Allah ciptakan satu kekuatan yang disebut dengan gelombang, yang menyebabkan suara kita bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh. Diantarkan oleh gelombang-gelombang listrik, gelombang-gelombang elektromagnetik. Wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan apa saja termasuk menerbangkan debu. Zarwa, dengan kekuatan yang besar, yang dahsyat. Zarwa itu dengan sekuat-kuatnya. Wadzariyati dzarwa, menerbangkan dengan seterbang-terbangnya. Jadi dzarwa ini adalah pengulangan dari dzariyat. Ini satu asal katanya sama. Jadi wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan dengan sekuat-kuatnya, dengan seterbang-terbangnya. Baru kemudian falhamilati wiqra. Kemudian hamilat. Ingat mas sekalian, kata hamil ini menjadi bahasa kita di Melayu, yaitu orang perempuan yang mengandung namanya hamil. Hamil itu artinya mengandung. Jadi falhamilati wiqra. Kenapa? Karena yang namanya awan-awan itu seperti orang hamil. Di dalamnya ada sesuatu yang lain. Kita lihat juga sekalian, kalau namanya wanita hamil, ada sesuatu yang lain pada dirinya, maksudnya makhluk lain, manusia lain. Beda kalau misalnya perut membesar karena kenyang, itu beda. Tetapi ini ada sesuatu yang lain. Begitulah juga dengan awan. Di awan itu ada sesuatu yang lain. Apa? Yaitu air. Jadi kelihatannya ringan itu awan, tetapi ternyata di dalamnya tersimpan sesuatu. Yang sesuatu itu aslinya tidak bisa ke atas, yaitu air.
tetapi kemudian Allah membuatnya menguap, terpisah antara hidrogen dan oksigen, dua-duanya ke atas, lalu kemudian berkumpul menjadi awan, lalu kemudian secara potensi di dalamnya ada air lagi. Ketika temperatur mencapai suatu suhu tertentu, lalu kemudian awan yang mengandung air itu kemudian mengeluarkan butir-butir air, jatuh setitik demi setitik, tapi dalam jumlah yang banyak dan rapat. Sehingga kemudian terjadilah hujan deras. Hujan ini kemudian membasahi bumi, menyiram gunung-gunung, tanaman-tanaman, pertanian-pertanian, perkebunan-perkebunan, sehingga kemudian manusia bisa hidup. Air ini kemudian tersimpan sebagian di gunung-gunung, lalu kemudian mengalir ke samudra secara perlahan-lahan. Dalam perjalanannya itu menghidupkan lingkungan di sekitarnya. Maka harusnya seperti itulah juga kita, manusia orang beriman terutama. Dia berjalan dan di mana saja berjalan menghidupkan seperti air. Kalau air ketemu dengan api yang panas, apinya dimatikan. Kalau air ketemu dengan tempat yang kering dihidupkan. Kalau air berjumpa dengan orang atau makhluk seperti bahkan anjing yang haus, air menghilangkan hausnya. Begitulah harusnya kita orang beriman, orang Islam. Dimanapun berada, di lingkungan manapun tinggal, di negara manapun dia hidup, harusnya berfungsi seperti air, yaitu menghidupkan, memberikan hidup dan kehidupan. Falhamilati wiqra, demi awan yang mengandung beban yang sangat berat. Wiqra. Kenapa disebut berat? Karena air itu aslinya berat. Bapak Ibu Jemaat sekalian sebagai cobalah angkat air 1 ember saja, itu berat. Ya, apalagi kalau 2 ember kiri kanan, itu berat, air itu berat. Nah, tetapi Jemaat sekalian sebagai kok bisa terbang ke atas, lalu kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu untuk kemudian dibawa ke atas daratan, menghidupi daratan itu. Ini semuanya dimulai dengan sumpah. Artinya bahwa ini semuanya adalah merupakan tajalliyat. Caranya Allah memperlihatkan dirinya. Caranya Allah SWT memperkenalkan dirinya. Tajalli artinya bermanifestasi. Tajalli artinya memunculkan dirinya. Karena zatnya tidak mampu kita lihat. Zatnya tidak mampu kita pikirkan. Maka kemudian Allah memperkenalkan dirinya melalui fenomena alam yang ada di sekitar kita. Maka awan yang kita saksikan, hakikatnya adalah kita menyaksikan Allah SWT. Semua makhluk yang kita lihat adalah hakikatnya Allah SWT. Begitu ya manusia sebagai manusia. Manusia sebagai manusia kita menyaksikannya tanpa melihat agama, kepercayaan, dan suku bangsanya. Semuanya adalah merupakan tajalli, manifestasi, lokus mazhar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falhamilati wiqra, demi awan yang mengandung air dan kemudian mengandung potensi hujan atau air, sehingga kemudian bebannya teramat sangat berat, tetapi bisa bergerak dengan kecepatan tertentu. Ini Bapak Ibu sekalian perhatikanlah. Kapal-kapal ini berjalan pada air. Dan kita lihat tadi, dari atas tadi juga air. Dari mana air dari atas tadi? Dari samudra. Tapi samudranya kok tidak kering. Samudranya tidak kehabisan air. Bahkan samudra tetap bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lihatlah perahu yang diciptakan manusia seperti ini. Kapal-kapal ini bisa berjalan dengan gampang, dengan mudah. Ya. Artinya apa? Allah menciptakan air itu mudah terurai. Bayangkan kalau air itu mencengkeram, tidak mudah terurai, ya tidak bisa berjalan itu kapal-kapal di sana. Tetapi air itu mudah terurai, bukan hanya terurai di dalam air, tetapi bahkan menjadi hidrogen dan oksigen. Baru kemudian bahkan terbang ke angkasa. Jadi ini sebetulnya adalah caranya juga memperlihatkan dirinya kepada kita. Maka jemaah sekalian sebagai apabila kita bisa membuat kapal dan orang hidup dengan kapal ini, jemaah sekalian kapal ini banyak orang hidup dari sini. Mulai daripada pembuat kapalnya, insinyurnya, pedagangnya, sampai kepada anak buah kapal yang bekerja di sini, semuanya hidup dari sana. Tetapi jemaah sekalian sebagai sangat sedikit orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT. Apa namanya nikmat Allah?
mensyukuri Allah memperlihatkan dirinya kepada kita. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, apabila kita memanfaatkan buminya Allah ini, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai bukti keberadaannya, lantas kita tidak mensyukurinya, maka diancamlah kita dengan azabnya, hukumannya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah kenikmatan itu. Apa artinya ditambah? Di dalam jiwa kita muncul kebahagiaan. Jadi kata-kata la azidannakum, akan kutambah, maka kemudian muncullah di dalam diri kita kebahagiaan itu. Bahkan kemudian akan jiwa kita mencari kenikmatan tertinggi, yaitu kenabian, wilayah kenabian. Lain syakartum la azidannakum, itu dalam taukid, pasti akan bertambah. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, semuanya akan bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat keras. Inna adzabi lasyadid, azabku teramat sangat berat. Fal jariyati yusra. Kata-kata jariyat ini artinya berjalan. Jadi jari itu bergerak. Jara yajiru bergerak. Fal jariyati adalah sesuatu yang bergerak. Kata-kata fal jariyati yusra, bergerak dengan mudah di sini, ya, bisa bermakna perahu atau tadi kapal-kapal. Ya, kenapa? Karena pada saat tafsir dibuat tempo dulu, pesawat belum ada, jadi yang bisa dijangkau kapal-kapal di lautan. Tetapi kalau kita lihat tadi urutan ayat, dari sebelumnya berbicara tentang angin yang menerbangkan debu, lalu kemudian awan yang bergerak sambil mengandung dalam dirinya air secara potensi, maka kemudian kalau masuk ke ayat 3, fal jariyat yusra, kita lihat bahwa sebetulnya di alam semesta, di angkasa tadi itu, yang ada adalah butiran-butiran air, yang ada di sana adalah uap-uap hidrogen dan oksigen dan jenis gas lainnya. Tetapi kemudian di sana mudah berjalan yang disebut dengan pesawat. Pesawat itu berjalan di atas, dan kemudian membelah awan-awan tersebut. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau naik pesawat dan duduk di tepi, di dekat jendela, maka kita menyaksikan itu di luar jendela pada ketinggian tertentu, ketika memasuki awan itu ada butiran-butiran air yang muncul di sana. Dari mana itu? Dari awan-awan tadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi bisa bermakna juga fal jariyati yusra, yaitu pesawat-pesawat, kapal-kapal terbang yang mudah dengan yang terbang dengan mudah. Karena di sini tidak disebutkan perahu, tidak disebut sebagai safina. Ya, tidak disebut dengan bahasa perahu yang lain, tapi al-jariyat itu yang berjalan. Bukan berlayar, tapi berjalan. Karena jara ya jiru itu berjalan, ya. Jadi bergerak terus-menerus, namanya al-jara ya jiru. Jadi kata-kata fal jariyat yang bergerak di sini dengan mudah bisa bermakna kapal-kapal di lautan, tapi juga bisa bermakna pesawat-pesawat atau kapal-kapal terbang yang terbang membawa berjuta-juta penumpang di seluruhnya setiap hari, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari satu airport ke airport yang lain, dari satu bandara ke bandara yang lain. Sehingga kemudian manusia bisa mencapai tujuannya dalam waktu yang singkat. Kita lihat, mengagumi pencipta pesawat. Tetapi jemaah sekalian, tadi pencipta pesawat, pembuat pesawat, engineer-nya tidak bisa membuat pesawat kalau tidak ada kekuatan yang Allah ciptakan di angkasa untuk menerbangkan, yaitu al-jariyat yusra. Kalau tidak ada kekuatan untuk menerbangkan dengan mudah, ya tidak mungkin pesawat tercipta. Ya, dan Allah SWT memberikan isyarat kepada kita, mengajari kita tentang kemungkinan, kemampuan kita manusia untuk menggunakan angkasa atau udara itu untuk terbang, yaitu Allah menciptakan burung-burung. Jadi Allah menciptakan burung-burung selain sebagai tajalli atau bermakna spiritual dengan menunjukkan manifestasi dirinya di sana, burung-burung adalah merupakan lokus penampakannya. Tapi pada saat yang sama Allah juga mengajari kita bagaimana manusia bisa membuat wahana, bisa membuat alat, bisa membuat pesawat yang bisa terbang seperti burung. Dan ternyata manusia bisa.
Jadi alam semesta ini adalah caranya Allah mengajari kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, guru yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya guru yang sesungguhnya adalah Allah lah yang memiliki pengetahuan yang tak bercacat. Pengetahuannya adalah menyangkut seluruh hal, baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang terdahulu yang akan datang. Sementara kita manusia, setinggi-tingginya ilmu kita, itu adalah tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmunya Allah, sehingga posisi kita, keadaan kita di sisi Allah adalah sebagai murid. Ingat, sebagai murid. Apa namanya murid? Murid itu adalah selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui. Murid juga bisa bermakna, yaitu selalu membuka pintu hatinya untuk menerima ilmu. Murid namanya. Murid itu dari kata arada yuridu, lahirlah kata murid. Murid itu yang memiliki keinginan yang kuat untuk menambah pengetahuannya. Memiliki keinginan untuk membuka pintu pikirannya untuk menerima pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi manusia selalu berada dalam kondisi sebagai murid. Dan Allah selalu berada dalam posisi sebagai guru. Inilah yang diperkenalkan di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan penciptaan manusia pertama, yaitu Adam. Ketika Allah mengatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allama di situ adalah kata kerja yang bermakna mengajar. Wa'allama, dan dia Allah mengajar. Jadi wa'allama, dia Allah mengajar. Pengajar itu kalau kaitannya dengan muallim. Ya, makanya dulu ada sekolah muallimin. Sekolah dulu untuk menjadi guru namanya sekolah muallimin, sekolah untuk menjadi guru. Nah, jadi Allah itu adalah apa? Muallim, dia adalah pengajar. Kenapa? Dari kata allama Adam. Dia yang mengajar keadaan Adam. Al-asma'a kullaha. Semua nama-nama, semua perbuatan-perbuatan dia yang menjelma, yang kemudian terkumpul, termanifestasi dalam satu figur yang bernama Muhammad itu. Sehingga ini berada pada wilayah af'al, perbuatan. Kalau kita baca misalnya surat Al-Alaq, surat yang ke-96, ayat surat pertama turun, juga kata kerja yang Allah gunakan di sana, kata allama juga. Jadi pekerjaan yang Allah gunakan di dalam surat Al-Alaq itu adalah kata khalaqa dan allama. Jadi ada dua kata kerja di sana kita lihat. Ya, ada juga kata-kata akram. Akram itu kata benda. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah katakan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, itu khalaqa, menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kata kerja yang pelakunya Allah di sana adalah menciptakan. Iqra perintah amar kepada manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Jadi namanya Rabb itu adalah alladzi khalaqa, yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia itu dari alaq. Alaq itu artinya bergantung. Manusia itu tidak bisa tanpa bergantung. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada penciptanya. Bergantung kepada wujud sejati. Manusia bukan wujud, dia hanya maujud, diwujudkan namanya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal. Khalaqa itu perbuatan Tuhan. Dia Allah yang menciptakan, khalaqal insana min alaq. Baru Iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiga, ayat keempatnya baru muncul lagi kata kerja. Alladzi allama. Allama. Kata kerja yang kedua adalah allama. Alladzi allama bil qalami. Alladzi allama bil qalami. Allamal insana malam ya'lam. Allamal insana malam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam surat Al-Alaq, surat pertama turun, 5 ayat pertama, itu 2 kata kerja yang pelakunya Allah. Yang pertama adalah khalaqa, menciptakan. Yang kedua adalah mengajar. Jadi posisi Allah adalah selalu allama, mengajar. Dan artinya kita manusia selalu harus menjadi orang yang belajar. Ustadz, ulama, guru yang kelihatannya mengajar, sebetulnya hakikatnya belajar juga. Jadi ustadz, ulama, guru, dia belajar juga. Ketika menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat-nasihat, kelihatannya kepada orang lain, sebetulnya hakikatnya menasihati dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena kuping, telinga,
yang paling dekat kepada mulut, lisan daripada guru dan ustadz tersebut adalah kuping atau telinganya sendiri. Jadi hakikatnya adalah menasihati dirinya sendiri. Yang tidak butuh nasihat hanya satu, yaitu Allah SWT. Dia adalah mengetahui dan tidak diberitahu. La yu'lam, tidak diberitahu. Jadi Allah itu tidak diberitahu. Kalau kita manusia, diberitahu. Nah, jadi jemaah sekalian, fal jariyati yusra. Baru kemudian fal muqassimati amra. Fal muqassimati amra. Muqassimat itu, kismun itu adalah pembagian. Fal muqassimati amra. Ini bisa merujuk kepada malaikat seperti dalam kurung di sini, malaikat-malaikat, tapi bisa bermakna bahwa yang dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya itu kan berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya. Seperti ada koridornya masing-masing. Seperti ada jalannya masing-masing. Di awal tadi misalnya angin yang menerbangkan debu. Wadariyati zarwa tadi. Demi angin yang bergerak dengan kencang, dengan cepat. Lalu kemudian menerbangkan apa saja yang dilewatinya. Menerbangkan daun-daun pohon-pohonan, menerbangkan debu-debu, bahkan juga menerbangkan awan-awan yang ada di langit. Pokoknya menerbangkan. Ketika menerbangkan seperti itu, maka kemudian artinya apa? Terjadi tadi pembagian. Samudra tadi menguap, lalu kemudian air bergerak, lalu itu caranya Allah membagi rezekinya kepada yang lain. Dengan awan bergerak, maka kemudian tanah yang tadinya tandus kering bisa hidup. Manusia yang tadinya tidak bisa makan karena tidak ada makanan menjadi bisa makan. Manusia bisa tumbuh dan bergenerasi, berketurunan. Kenapa? Karena di sana ada pembagian. Nah, tentu saja jemaah sekalian, sebagai antara pembagian yang kita lihat di hukum alam itu ada alam malakutnya. Jadi benar juga kalau dikatakan malaikat-malaikat. Karena di atas alam materi kita, di atas alam madda kita ada alam malakuti. Alam malakuti itu adalah suatu gerakan atau kekuatan yang padanya bergantung alam materi. Lalu kemudian kembali ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita pernah sampaikan bahwa ada 3 tingkatan di sana. Yang paling pertama, yang paling dalam adalah zat, kemudian keluarnya adalah sifat, lalu kemudian keluarnya lagi adalah perbuatan. Jadi kalau kita katakan sifat itu dengan alam malakut atau alam non materi, sedangkan alam yang menjadi rahasia dari segala rahasia adalah zat. Sedangkan yang bisa dijangkau oleh kita, terutama panca indera kita, adalah alam perbuatan. Karena kita menyaksikan tadi, merasakan ada angin. Kita menyaksikan bagaimana kapal-kapal berlayar di lautan. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kapal-kapal terbang di atas kepala kita dan membawa jutaan penumpang di seluruh dunia. Itu kelihatan di kita semuanya. Begitu juga kejadian-kejadian yang lain, semuanya kelihatan. Jadi ada yang kelihatan, tapi di balik yang kelihatan bersandar pada sesuatu yang tidak kelihatan. Maka kemudian kalau dikatakan al-muqassimati adalah malaikat-malaikat, bisa juga. Tetapi muqassimat atau kayak memberikan pembagian-pembagian yang proporsional itu adalah tentu disandarkan kalau ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah masih sambungan daripada waw sumpah tadinya. Fal muqassimati amra. Juga dia Allah yang membagi-bagi melalui malaikatnya amra, urusan-urusan. Jadi amra ini adalah sesuatu yang nyata tapi tidak kelihatan. Hukum gravitasi misalnya, nyata tetapi tidak kelihatan. Tidak ada yang bisa menyaksikan hukum gravitasi. Yang kita lihat adalah fenomenanya saja. Benda yang jatuh itu karena gravitasi, tapi gravitasinya sendiri tidak kelihatan. Begitulah semua hukum-hukum yang lain. Fal mukassimati amra. Jadi amra itu adalah hukum, itulah yang kemudian berbeda-beda lalu kemudian menjadi pembagi atas semuanya. Hukum gravitasi, ada hukum yang lain, ada hukum gaya dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, jadi fal mukassimati amra.
Dan kata amr ini juga yang berkali-kali muncul di dalam Al-Quran. Pada saat kita bicara Lailatul Qadar kemarin, kita bicara amr juga. Ya, di surat Al-Qadar kita mengatakan min kulli amr tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Sama tulisannya amrin. Bedanya di sana amrin, sini amran. Yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi. Begitu amr ini. Ya. Dalam surat Ad-Dukhan yang kita juga sudah bahas di bulan Ramadan kemarin juga, ya itu adalah juga menggunakan kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Baru juga ada kata-kata yufraku kullu amrin hakim. Amr itu diuraikan, yufraku kullu amrin hakim. Jadi cuma sekesar bahagia setiap urusan diuraikan. Nah, jadi amr di sana muncul. Kita baca surat Yasin juga. Ujung daripada surat Yasin satu ayat sebelum terakhir juga adalah amr kita temukan. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, ya. Hanya saja berkaitan dengan amruhu, amrnya, ya amrnya itu hanya muncul berdasarkan kehendaknya. Kenapa? Karena tidak berdasarkan perbuatan, tidak berdasarkan hukum-hukum alam. Amr itu adalah lebih dalam daripada hukum alam. Amr ini adalah disebutkan innama amruhu idza arada. Jadi idza arada itu adalah apabila dia menghendaki. Ya, jadi Allah itu adalah fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi apa saya dikehendaki, dia bisa lakukan. Tidak ada yang bisa menahan kehendaknya. Maka kalau dia ingin mewujudkan kehendaknya, tidak perlu menggunakan metodologi, metode, tidak perlu menggunakan cara-cara. Karena semuanya itu berkaitan dengan hukum alam. Allah kalau menciptakan sesuatu, amru, cukup berkata kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. An yaqula lahu kun fayakun. Cukup berkata kepada yang dia kehendaki, itu adalah jadi maka jadilah. Jadi apa artinya jadi maka jadilah? Bukankah tadinya sudah apakah tadinya tidak jadi? Sebetulnya sudah ada jadi. Di mana? Di dalam ilmunya Tuhan. Tersimpan di ilmunya Tuhan, namanya Lauhul Mahfuz. Ketika dikatakan kun fayakun, artinya menjelma menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Misalnya menjadilah sifat melahirkan perbuatan. Nah, perbuatan inilah atau af'al inilah alam semesta inilah yang bisa kita jangkau. Tapi alam semesta tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta muncul begitu saja, tidak mendadak muncul begitu saja. Ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu adalah alamul amr namanya. Dan alamul amr juga bukan yang paling dalam. Kenapa? Karena amr itu masih ada di dalamnya, yaitu dia Allah yang berkehendak. Dia Allah yang berkehendak. Jadi amr itu adalah di luar. Dia Allah yang berkehendak. Siapakah dia itu? Huwa Allah. Hu ahad. Dia adalah yang esa, yang karena esanya bersifat sederhana, simple, basit, tidak bisa dijangkau oleh perkakas manusia. Tidak bisa dijangkau oleh perkakas indrawi manusia, tidak bisa juga dijangkau oleh perkakas nalar pikiran manusia. Fal mukassimati amro, dialah juga yang menciptakan pembagian-pembagian, urusan-urusan, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan sesuai dengan urusan-urusan itu. Ya, misalnya Allah menciptakan di bumi kita ini ada 4 musim di daerah tertentu. Lalu kemudian 4 musim itu silih berganti, sehingga ada kalanya kemudian pohon-pohon mengalami semacam pembersihan, gugur semuanya daun-daunnya, lalu kemudian muncul tunas-tunas baru lagi, dan seterusnya. Itu ada mekanisme seperti itu. Manusia juga kalau terus-menerus terpapar sinar matahari, dia juga akan sakit, bermasalah. Maka kemudian Allah ciptakan pergantian siang dan malam. Bayangkan kalau siang terus-menerus dan tidak ada malamnya, kita akan terpapar matahari terus-menerus dan ini bisa merusak diri kita sendiri. Maka kemudian Allah ciptakan siang dan malam, masing-masing punya
perannya masing-masing yang diatur oleh amar tersebut. Yang sekalian berbahagia, nah karena kita saksikan bahwa di alam semesta tadi ada semuanya, udah berjalan, jadi kita menyaksikan ada angin, dan kita lihat fungsi angin, peran angin, kita lihat samudra, peran samudra, kita lihat misalnya angkasa, peran angkasa yang bisa menjadi ruang terbangnya burung-burung dan kemudian menjadi ruang terbangnya pesawat-pesawat. Samudra tadi menjadi ruang penyimpanan air terbesar di alam semesta, bukan hanya di bumi, di seluruh alam semesta. Lalu kemudian air itu punya, samudra itu punya dua fungsi, adalah penguapan, lalu kemudian dengan uap itu Allah membagi rezeki kepada seluruh manusia, rahmannya terbukti, kemudian di samudra pada saat yang sama tidak kering, sehingga kemudian bisa digunakan oleh manusia untuk berlayar, membawa membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Sampai sekarang ini, walaupun manusia sudah bisa menciptakan pesawat, kendaraan, kapal terbang yang kecepatannya bisa sampai 800-900 km per jam, cepat sekali sampainya, hitungan sejam 2 jam sudah sampai, tetapi pada saat yang sama manusia masih teramat sangat bergantung kepada samudra. Kita lihat perkembangan negara-negara maju, dari miskin menjadi maju, seiring dengan perkembangan bukan hanya airportnya, bukan hanya bandara udaranya, tetapi juga berkembangnya pelabuhan-pelabuhan lautnya, berkembangnya tempat-tempat berlabuhnya kapal-kapal besar. Kita lihat setiap kemudian negara-negara pasti ada pelabuhan khusus, bahkan namanya peti kemas, pelabuhan kontainer atau peti kemas ini dimasukkan sebagai karena manusia butuh saling memberi dan menerima kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini berjalan di berbagai penjuru dunia. Dan apa yang membawa itu peti-peti kemas? Yaitu kapal-kapal laut. Nah, jemaah sekalian, kalau semuanya itu benar, maka berarti bahwa janji Allah berkenaan dengan kehidupan setelah kehidupan dunia ini juga adalah benar. Yaitu pada akhirnya bagaimanapun kuatnya kita, bagaimanapun sehatnya kita, bagaimanapun banyaknya pengawal kita, bodyguard kita, bagaimanapun tingginya pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun kita bisa membeli semua banyak obat-obatan untuk mempertahankan kesehatan kita, tetapi janji Allah akan kematian satu adalah benar. La shadiq, pasti benar. Kita siapapun pada akhirnya akan masuk ke dalam tanah, dan di atas hanya onggokan tanah seperti ini, di atasnya hanyalah batu nisan saja. Di bawah kita ditutup dengan tanah, dan ini di atas hanya batu nisan saja. Semua kita akan sampai ke titik ini, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian. Tanpa kecuali kita semuanya akan sampai di titik ini. Yaitu pada akhirnya kita yang beraktivitas, yang berbicara, yang bergerak, yang mengangkat tangan kiri dan kanan, mengayunkan kaki ke depan dan belakang, berpikir dan sebagainya, pada akhirnya akan seperti ini. Dan di atas kita adalah onggokan tanah, dikasih tanda batu nisan namanya, di sana ada tulisan nama kita masing-masing, tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Itu alam barzah, itu alam kuburan. Artinya kita akan sampai kepada kuburan. Lalu kemudian setelah itu jemaah sekalian berbahagia, berarti janji Allah berkaitan dengan adanya pada mahsyar mizan, surga neraka benar, maka berarti janji-janji Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan alam akhirat pasti benar juga adanya. Maka kita akan sampai kepada mahsyar. Pada akhirnya nanti dari alam kuburan kita akan bangkit semuanya, lalu kemudian kita akan datang kepada mahsyar. Pada mahsyar itu dikatakan bahwa pada saat itu matahari begitu dekat. Matahari dalam tanda petik begitu dekat ke atas kita. Artinya apa? Pada saat itu semua orang merasa gerah, panas. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa benar-benar ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada saat itu satu nafs tidak bisa membantu nafs yang lain.
La tajzi nafsun an nafsin syai'. Satu nafs, satu jiwa tidak pernah bisa membantu nafs dan jiwa yang lain. Nah, jadi jemaah sekalian sebagian akan tiba masanya di sana. Ketika sampai pada suatu masa, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, maka pada saat itu manusia semuanya stres pada dirinya. Kecuali kalau orang itu benar-benar dari dunia sudah mempersiapkan mentalnya ke sana, mempersiapkan imannya ke sana, mempersiapkan jiwanya ke sana. Kenapa? Karena memang sudah tahu dari awal, bahkan hidupnya dipersiapkan, pasti akan sampai ke tempat itu. Jadi ketika sampai pada saat itu, hari itu, mereka tidak lagi stres, mereka tidak lagi kaget, mereka tidak lagi shock. Apa sebabnya? Karena mereka sudah ada dalam pikirannya bahwa memang akan ada. Tapi bagi mereka yang kepercayaannya ala kadarnya, tetapi persiapan ke sana hampir tidak ada, maka pada saat itu serasa matahari di atas kepala. Jelas bagi kita pasti akan berjumpa dengan masa itu. Innama tu'aduna lasadiq. Innama itu adalah pembatas. Hanya saja, sesungguhnya. Tu'aduna, apa yang dijanjikan kepada kita semuanya, tu'adun. Jadi apa yang dijanjikan Allah kepada kita melalui nabi-nabinya, apa intinya janji Rasul kepada kita? Yaitu bahwa setelah kehidupan dunia masih akan ada kehidupan berikutnya. Itu saja. Setelah kehidupan dunia masih akan ada kehidupan selanjutnya. Bahkan kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kematian di sana. Kehidupan berikutnya adalah kehidupan tanpa akhir, kehidupan tanpa ujung. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang permanen selama-lamanya. Oleh sebab itulah, maka bodohlah, pandirlah kita apabila mengorbankan kehidupan yang abadi itu demi menggapai kehidupan dunia yang sifatnya sesaat dan sementara itu. Maka supaya kita manusia tidak tertipu oleh kehidupan yang sementara ini, maka Allah mengutus Nabi dan Rasul menyampaikan kepada kita bahwa wahai manusia, jangan terlena dalam kehidupan dunia, karena masih akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itu yang sudah dengan dijanjikan. Innama tu'aduna lasadiqun. Hanya saja apa yang dijanjikan kepada kalian itu la sadiqun. Sadiq artinya benar, la-nya taukid namanya. Benar-benar, benar. Jadi lamnya ini artinya sungguh-sungguh benar. Jadi sudah ada innama pembatas di sini, lalu kemudian di sini ada lam taukid lagi, baru dikatakan benar-benar, pasti benar. Sadiq itu benar, lawannya kadzib, dusta. La sadiq, pasti benar. Jadi kalau semua hukum-hukum yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di dunia ini benar adanya, bisa dibuktikan dan diverifikasi oleh dunia sains dan teknologi, maka kemudian apa yang Allah janjikan tentang akhirat, la sadiqun, pasti juga benar adanya. Maka merugilah orang yang melewati hidupnya di dunia hanya bermain-main saja, hanya bersenang-senang saja. Wadaral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini pasti merasakan. Kita semuanya pernah balita. Kita semuanya masih punya kenangan masa kecil kita masing-masing. Kita punya kenangan masa-masa masih bersama dengan orang tua kita masing-masing. Kita masih punya kenangan ketika orang tua kita memanggil kita, menyuruh kita agak mendesak untuk pergi belajar di sekolah ataupun di madrasah mengaji masing-masing. Sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita yang tadinya adalah kanak-kanak, kita tadinya adalah budak-budak, kita yang tadinya adalah orang-orang yang kecil, balita, kita sekarang sudah mulai memperhatikan di kepala kita sudah mulai tumbuh uban. Sebagian gigi kita sudah mulai copot. Sel-sel tubuh kita terasa sudah semakin berkurang. Dan jemaah sekalian sebagai kekuatan kita terasa sekali tidak seperti dulu lagi. Artinya kita sekarang menyadari bahwa masa orang tua dulu memelihara kita, lalu kemudian pergi sekarang juga sebentar lagi akan terjadi pada diri kita. Itu adalah suatu kejadian yang tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun, manusia manapun.
hukum waktu bekerja pada seluruh manusia tanpa kecuali yang Allah SWT keluarkan dari alam ruang waktu. Innama tu'aduna lasadiqun. Itu pasti benar-benar terjadi. Jadi kalau kita membenarkan, ya namanya siddiq, membenarkan akhirat, sehingga akhirat dunia tidak menipu kita. Wa inna dina lawaqi. Dan ad-din itu, din ini adalah, kita tahu din ini adalah agama sebetulnya. Harinya agama. Ad-din ini yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Ya. Yaumuddin itu adalah hari ad-din. Ad-din itu artinya apa? Ad-din secara bahasa artinya agama. Pada saat itu agamalah yang Allah gunakan sebagai parameter, sebagai patokan untuk mengadili kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mengertikah kita apa yang disebut dengan adil? Adil itu kan harus ada jangkarnya. Adil itu harus ada patokannya. Adil itu harus ada parameternya. Sehingga kita sebut adil dan zalim. Disebut zalim apabila melanggar parameter itu. Dan disebut adil apabila mengikuti parameter atau aturan hukum itu. Nah, maka agama adalah parameter. Agama adalah aturan hukum. Dan nanti akan berlaku nanti di sana sebagai patokan yang Allah SWT gunakan untuk mengadili kita masing-masing. Maka Allah mengatakan, inna din, sungguhnya agama yang kalian sedang amalkan akan benar-benar terasa sekali manfaatnya nanti di akhirat. Di dunia kita rasakan manfaatnya, membahagiakan jiwa kita, membuat kita bisa memahami hakikat-hakikat, memandang segala sesuatunya sebagai memandang Allah Subhanahu wa taala, itu sudah benar. Tetapi agama juga seharusnya membuat kita mempersiapkan dan meyakini adanya hari setelah kehidupan dunia ini, dan itu Allah katakan lawaqi, pasti benar-benar terjadi. Janji Allah benar, dan apa yang diceritakan dalam agama pasti akan terjadi. Dan karena semua diceritakan dalam agama terjadi, disebutlah dengan hari agama, Yaumuddin. Apa itu agama? Al-Quran. Lagi-lagi, apa itu agama? Al-Quran. Laisal Islam bidunil Quran. Ya, ad-dinu huwal Islam, ad-dinu huwal Quran. Tidak ada agama Islam tanpa Al-Quran. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah Al-Quran. Wa inna din lawaqi. Sungguhnya ad-din itu pasti akan terjadi. Hari ketika kita diadili berdasarkan perbuatan kita masing-masing, dengan berpatokan kepada agama yang Allah kirim kepada kita melalui Nabi dan Rasul, lawaqi'un, benar-benar akan terjadi. Jadi di sini tadi kita lihat di atas ada lam taukidnya, di sini juga ada lam taukidnya. Lam taukid itu lam yang menunjukkan penekanan, stressing. Itu benar-benar, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh terjadi. Lawaqi'un, la sadiqun, benar-benar akan terjadi, benar-benar benar adanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah sebetulnya inti daripada agama. Jadi agama membuat kita melek tentang hari akhirat. Jemaah sekalian berbahagia, Allah juga sudah menjelaskan bahwa di luar angkasa sana, ingat, di luar angkasa sana, di luar wilayah gravitasi bumi kita, itu ada juga planet-planet lain. Dan juga berjalan sesuai dengan jalan yang Allah tetapkan baginya, yang disebut sekarang dengan istilah lintasan planet ataukah garis edar planet-planet. Jadi planet-planet ini ada garis edarnya. Ya, ini garis edarnya bergerak sini. Kenapa dia bergerak? Ya, karena dia di ini kita lihat ini ada pusatnya, matahari. Pusatnya gerakan planet ini adalah matahari. Dalam ilmu fisika disebut dengan matahari memiliki namanya gaya sentripetal, ya. Sedangkan ini bergerak mengitari ini namanya memiliki gaya sentrifugal. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kemudian bergerak. Ini terus-menerus bermiliar-miliar tahun ini bergerak. Terus-menerus bergerak mengelilingi matahari dan tidak pernah keluar. Ini ada koridornya, ada jalurnya, ada lainnya, tidak pernah keluar dari garis ini. Tidak pernah keluar dari jalurnya. Tidak pernah misalnya tiba-tiba masuk ke jalurnya ini atau ini jangan masuk ke jalurnya ini, nggak pernah. Kalau itu terjadi, kiamatlah dunia, karena pasti tabrakan.
Was-sama'i dzatil hubuk. Was-sama'i, demi langit. Was-sama'i, langit. Zatil hubuk, yang memiliki, zat itu memiliki. Ya, zat ini bentuk laki-lakinya zazizu. Jadi memiliki namanya. Ya, memiliki apa? Al-hubuk, jalan-jalan, garis edar. Ya, memiliki jalan-jalan. Ya. Jadi langit itu punya jalan-jalannya, punya garis edarnya masing-masing. Jadi semua benda-benda langit, jadi yang dimaksud as-sama di sini kita artikan benda-benda langit. Semua benda-benda langit itu adalah memiliki jalannya masing-masing. Memiliki garis edarnya masing-masing. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau ayat ini disampaikan sekarang, tentu kita tidak kaget. Tapi ini ayat turun 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Artinya hampir 1,5 milenium yang lalu. Ketika dunia astronomi belum secanggih sekarang, belum sesophisticated sekarang. Ayat ini sudah mengatakan bahwa di langit itu ada jalan-jalan, ada lintasan-lintasan, ada garis-garis edar dari planet-planet. Bahkan kita tahu bahwa satelit-satelit yang ada di atas kepala kita, ya baik yang komersial ataupun yang penelitian punya, laboratorium atau militer punya, itu mempunyai garis edarnya juga. Jadi planet yang ada di atas kepala satelit yang ada di atas kepala kita yang kemudian menyebabkan ada signal televisi, internet dan sebagainya, itu juga punya garis lintasan. Dia punya garis lintasan di atas itu. Bergerak di lintasannya secara konstan. Begitulah juga dengan ini. Di langit itu ada jalan-jalan, ada lintasan-lintasan, ada garis-garis edar. Ya. Ini disampaikan 1400 tahun yang lalu, dan sekarang kita menjadi saksi betapa ayat ini adalah benar pernyataannya kaitannya dengan dunia pengetahuan astronomi dan astrofisika sekarang. Innakum lafi qaulin mukhtalifin. Kendati demikian alam semesta ini tertata dengan baik, rapih, satu kesatuan, tetapi manusia, kata Allah, innakum sungguhnya kalian lafi benar-benar berada qaulin perkataan, pendapat, gagasan yang berbeda-beda. Jadi Allah mengatakan manusia itu berbeda-beda. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Kalian manusia itu pasti qaulin mukhtalif, pasti berbeda-beda, pasti beragam. Kebinekaan, pasti akan terjadi kebinekaan. Kemajemukan, pluralitas. Ya. Pasti akan terjadi pluralitas. Nah, jemaah sekalian, jadi artinya Allah menyatakan kepada kita bahwa plurality itu adalah sesuatu yang mesti, niscaya, a must. Tidak bisa kita tolak. Alam semesta sendiri kan berbeda-beda. Tetapi karena mereka semuanya berada pada pekerjaannya masing-masing, garis edarnya masing-masing, fungsinya masing-masing, perannya masing-masing, maka kemudian kehidupan bisa berjalan dengan baik. Nah, begitulah juga. Kita disampaikan Allah, kalian manusia pasti berbeda-beda. Bagaimana caranya agar kehidupan manusia bisa berjalan? Yaitu saling menghargai, saling menghormati, jemaah sekalian berbahagia. Saling memberikan ruang kepada setiap orang untuk menjalankan peran-peran yang dipilihnya. Ada yang memilih peran sebagai dokter, ada sebagai tentara, ada sebagai pedagang, ada sebagai macam-macam, petani, pekebun. Ada yang juga memilih peran-peran yang berbeda secara agama, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Sinto, ada yang menjadi Hindu Buddha. Masing-masing memiliki perannya masing-masing. Kata mengatakan kata qaul itu berbeda-beda bukan hanya pendapat dalam hal gagasan tentang suatu proyek, misalnya proyek, tetapi bahkan tentang agama, tentang kepercayaan, tentang ideologi berbeda-beda. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, agama ini adalah datang kepada kita agar kita bisa mengakomodasi, menampung semua perbedaan itu. Jadi negara yang paling baik adalah negara yang mengakomodasi semua perbedaan itu. Dan karenanya juga yang disebut dengan warasatul anbiya, yang disebut dengan pewarisnya para nabi adalah ulama, agamawan yang
ketika menyampaikan dakwah dan ceramahnya adalah juga menghormati pluralitas tersebut. Karena Allah mengatakan innakum lafi qaulin mukhtalif. Kalian benar-benar memiliki perkataan pendapat yang berbeda-beda. Nah, karena pendapat kita berbeda-beda dan pada pertemuan sebelumnya yaitu di surat Qaf dikatakan kita tidak diberi tugas, wewenang, kewajiban untuk memaksa, maka yang kita bisa lakukan adalah saling menghormati. Ya. Saya bertanggung jawab atas amalanku dan kalian bertanggung jawab atas amalan kalian. Saya tidak diminta pertanggungjawaban atas amalan kalian, sebagaimana kalian tidak diminta pertanggungjawaban atas amalan saya. Jadi begitulah jemaah sekalian berbahagia, la fi qaulin mukhtalif, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kita sudah ingatkan tentang ayat fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatanlah, kamu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitirin, kamu tidak punya tugas, kewajiban untuk memaksa mereka. La ikraha fiddin, agama tidak boleh dipaksakan. Apa sebabnya? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, benar dan salah itu sudah jelas, manusia bisa berpikir tentang itu dan diberi kebebasan untuk memilihnya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai innakum lafi qaulin mukhtalif, karena perbedaan gagasan, maka Allah mengatakan tidak usahlah ribut mempertengkarkan masalah agama, mazhab dan keyakinannya masing-masing, berjalanlah sesuai dengan pelajaran dan kemudian keyakinannya, setelah itu berlomba-lomba melakukan kebajikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebajikan. Jemaah sekalian berbahagia, Allah menciptakan sedemikian rupa. Untuk siapa semuanya? Untuk manusia. Allah ciptakan alam semesta, planet, garis edar, hukum-hukum amar, memudahkan angin bergerak dengan kencang, membuat awan-awan bergerak dengan mengandung air di dalamnya, memudahkan di udara ini bisa terbang, sehingga bisa menciptakan, manusia bisa menciptakan pesawat, kemudian di lautan, manusia bisa menciptakan perahu-perahu, kapal-kapal, baik kapal yang mengapung ataupun kapal yang selam, semuanya Allah ciptakan. Untuk siapa? Untuk manusia. Nah, jemaah sekalian, lalu apa manusia tugasnya yang paling pertama sekali? Bersyukur. Apa namanya bersyukur? Yaitu mengakui bahwa semuanya ini bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian salah satu wujud kebersyukuran kita adalah dengan mengikuti hukum-hukumnya. Tetapi ada manusia, Bapak Ibu jemaah sekalian, yang setiap saat hanya berpikir tentang rusak dirinya, minuman-minuman keras seperti ini. Orang yang berpikir tentang minuman keras seperti ini pasti merusak dirinya. Karena minuman keras seperti ini merusak jiwa kita. Kita tahu di negara manapun, tanpa melihat muslim atau tidak muslimnya negara itu, semua percaya bahwa minuman keras bisa menjadi fatal. Bisa mengganggu pikiran manusia, bisa membuat manusia menjadi bersifat halusinatif, bisa membuat manusia menjadi misalnya pemberang, pemarah, bisa membuat manusia kemudian tidak menghormati yang lain, bahkan bisa membuat manusia tidak menyadari kemanusiaan dirinya. Sehingga orang yang banyak mengkonsumsi makanan yang berbahaya akan kemudian akan kehilangan humanismenya. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, baru mendengar lagi berita dari Amerika. Dan ini bukan berita yang pertama, bukan berita, tapi berita yang sudah berkali-kali, yaitu penembakan di gedung sekolah dasar elementary school di Amerika. Kita lihat puluhan anak-anak meninggal dunia, coba. Anak-anak sekolah. Ya, ini terjadi di sebuah negara yang kita sebut dengan negara maju. Ya, kita dan di negara kita juga kita sering mendengarkan ada bus-bus kecelakaan. Kenapa? Karena misalnya sopirnya ternyata telah minum minuman keras. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Banyak manusia tidak menyadari dan mensyukuri kalau apa yang Allah ciptakan adalah untuk kebaikan dirinya, maka ketika manusia merusak dirinya sendiri, maka kemudian artinya sama sekali tidak memuliakan dan menghormati penciptanya sendiri. Yu'faku anhu man ufikah. Yu'faku, banyak manusia yang terpalingkan. Yu'faku anhu, mereka terpalingkan dari menyadari tadi peran fungsi Tuhan dalam kehidupan ini. Yu'faku
anhu man ufika, dipalingkanlah darinya man ufika. Oleh siapa? Oleh orang yang dipalingkan. Jadi cuma sebenarnya ada orang yang terpalingkan. Ufika itu artikan terpalingkan, dipalingkan bisa terpalingkan. Jadi orang-orang yang terpalingkan ada juga yang kemudian memalingkan orang lain. Jadi faku anhu man ufika. Siapa saja yang terpalingkan berarti terpalingkan juga, artinya terpalingkan hatinya, jiwanya, maka terpalingkan juga mereka daripada tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga mereka tidak bersyukur, bahkan terjadi merusak dirinya sendiri. Setelah merusak dirinya sendiri, merusak orang lain. Menembak siapapun tidak boleh, apalagi anak-anak, Pak Bu sekalian. Jadi ingat, menembak siapapun, apapun agama, suku bangsa, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dicacatkan. Kenapa? Karena kita dilarang buat kerusakan di muka bumi. Dan mereka adalah semuanya tajalli, manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita lihat ada orang dengan gampang membawa senapan serbu, lalu kemudian masuk ke sekolah dasar, menembaki anak-anak luar biasa. Dapat Bapak Ibu bayangkan ini. Dan itu terjadi di sebuah negara maju yang tingkat pendidikannya sangat tinggi. Ya, sekolah-sekolah baik ada di sana. Universitas bergengsi yang tinggi ada di sana. Tapi kita lihat hasilnya seperti itu. Dan bukan sekali dua kali, berkali-kali ini terjadi. Yuk faku anhu man ufika. Qutilal kharrasun. Maka jemaah sekalian berbahagia. Setelah tadi berbicara tentang kebenaran, la shadiq, shadiq itu kebenaran. Lalu kemudian Allah menutupnya ayatnya 10 ayat ini dengan al-kharrasun. Apa itu al-kharrasun? Asal katanya dari kata kharasa. Kalau haknya ditasydid, kharas itu menjadi terus-menerus. Terus-menerus apa kita lihat di sini nih? Ya, ada di sini. Kamus yang kita sudah persiapkan ini. Bapak bisa lihat di sini. Ya. Kharasa yakhrusu kharsan. Ini yang berdusta, berbohong nih. Tapi yang menarik ini, mengira-ngira, menebak-nebak, menduga-duga. Artinya apa? Nanti berargumentasi hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan, tebakan-tebakan, dugaan-dugaan. Itu kharasun. Ya, yang sekarang disebut dengan istilah hoax ataukah misalnya framing. Ya. Jadi framing atau hoax itu adalah menduga-duga, tidak jelas. Ya. Nah, jadi ini kharsan ini adalah mengira-gira, menebak-nebak saja. Nah, jemaah sekalian, mari kita kembali ke sini. Nah, jadi artinya apa? Orang-orang yang kerjanya berbicara menebak-nebak tidak berdasarkan rasionalitas dan objektivitas. Kita selalu menggunakan dua kata, yaitu objektif rasional. Ya. Objektif dan rasional. Apa namanya objektif? Objektif ini sesuai dengan faktanya. Apa namanya rasional? Sesuai dengan hukum akal. Hukum akal namanya logika, logik, mantiki, hukum akal. Jadi ini masing-masing ada, misalnya kalau kita mengatakan bahwa yang jalan itu babi, ternyata setelah diperiksa adalah sapi, kan tidak objektif namanya, berarti tidak sesuai dengan faktanya. Ya, kita mengatakan seorang itu Al-Qur'annya berbeda, tapi faktanya kita tidak pernah menemukan Al-Qur'an yang disebut berbeda, itu berarti tidak objektif, namanya subjektif. Yang namanya rasional apa? Mengikuti hukum akal. Hukum akal terutama punya 3 prinsip, yaitu prinsip kausalitas, kemudian sebab akibat, kemudian prinsip non kontradiksi, tidak boleh bertentangan. Yang ketiga adalah prinsip matematis. Ini semuanya ada di sini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau orang berargumentasi, berbicara, berpendapat tidak objektif dan tidak rasional, berarti masuk kategori kharsun tadi, kharsun tadi. Dan kalau terus-menerus melakukan itu menjadi habit pada dirinya, maka namanya kharrasun. Dan apa kata Allah terhadap mereka? Kutilah, terkutuklah. Kutilah itu secara harafiah terbunuhlah. Kutilah itu kan dibunuh dari kata qatala yaktulu. Kutilah dibunuhlah, maksudnya terkutuklah. Ya, terkutuk artinya matilah hati orang seperti itu. Kutilah kan ini dibunuh juga di sini. Dari sini terkutuklah. Ya. Jadi terkutuklah orang-orang yang kerjanya hanya kharrasun, yaitu terus-menerus membuat cerita-cerita yang tidak punya dasarnya. Kalau berbicara tentang Islam, ya tentu Al-Quran patokan objektifnya. Berbicara tentang hukum KUHP perdana, tentu hukum di negara masing-masing kita. Pasti di Singapura juga ada hukum buku
kitab undang-undang hukum pidana dan perdatanya. Di Malaysia juga pasti punya kitab undang-undang hukum pidana dan perdatanya. Di Indonesia juga, di seluruh negara pasti ada. Nah, setiap orang melakukan kejahatan atau perbuatan salah di suatu negara dihukumi berdasarkan undang-undang ataukah hukum yang berlaku di negara tersebut, namanya objektif. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi patokannya harus ada sehingga sesuai dengan faktanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, rasional adalah masuk akal sesuai dengan hukum akal. Selama tidak sejalan dengan ini, maka disebut dengan al-kharrasuna, yaitu orang yang hanya mengarang-arang saja, berbicara berdasarkan asumsi-asumsi, tidak bisa dibuktikan. Di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang dipegang, yang dipercaya oleh masyarakat kita, bahkan dianut, dijadikan sebagai pegangan, tapi tidak bisa dibuktikan secara objektif dan rasional. Ketika tidak bisa dibuktikan secara objektif dan rasional, berarti namanya adalah menduga-duga tadi. Namanya tadi seperti di sini adalah menebak-nebak, mengira-ngira, menduga-duga saja. Nah, bahkan arahnya kepada berdusta dan berbohong. Dan Allah mengatakan apa? Kutilah, terkutuklah orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan 10 ayat surat Az-Zariyat ini bisa menambah pengetahuan kita, pengetahuan Al-Quran dan Islam kita, untuk kepentingan siapa? Untuk diri-diri kita masing-masing, bukan untuk menghakimi dan menghukumi orang lain, tapi untuk kita jadikan sebagai alat muhasabah bagi diri-diri kita masing-masing. Jemaah sekalian berbahagia, mewakili jemaah dan juga informasi daripada ikhwan kita Pak Nur yang selalu bertanya, menyampaikan bahwa putra beliau yang kita doakan tempo hari telah melahirkan dengan selamat dan anaknya bernama Muhammad Ali Al-Hadi. Kita doakan semoga cucunda Ali Al-Hadi, Muhammad Ali Al-Hadi tumbuh menjadi anak yang soleh, nanti bakti kepada orang tuanya, kepada Tuhannya, mencintai Rasulnya, keluarganya, dan kebenaran. Sehingga kemudian menjadi pelanjut regenerasi kita seterusnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Nur. Perkataan palsu terjadi dan kita berhak di mahkamah seperti juga berlapis tahapan statusnya jauh dan mengetahui hakikat kita serta mempunyai ilmu yang menyesuaikan maka Ibu dokter, kedengaran Pak Nur tadi jelas atau terputus-putus? Terputus-putus Ustaz. Oh ya, berarti bukan cuma saya saja ya. Iya Ustaz. Kurang jelas yang disampaikan Jadi karena putus. iya Bu Pak Nur tadi terputus-putus, nggak tahu apakah kita di Indonesia jaringan. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz? Pak Nur mungkin signalnya kurang bagus kali ya. Assalamualaikum. Tapi Waalaikumsalam ya, agak-agak bagus sekarang ya. Saya punya handphone, Afwan semua. Oh iya ya. Saya guna presenya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Ali Muhammad. Secara subjektif relatif bahawa kharasun sisi kita yang berlapis-lapis, bertahap-tahap dalam makam-makam kita mengakibatkan ilmu hakiki 100% juga mengakibatkan kita terkena tempias ayat dan peringatan kategori kharasun ini. Jadi mohon pencerahan bahawa kita harus sedar diri kita bukan maksum dan akan selalu terkena peringatan tentang kutila kharasun tadi dalam ayat ke-10. Beri pencerahan Ustaz, afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi tadi ternyata handphonenya kurang bagus. Nah, jemaah sekalian, benar sekali. Jadi kita ini harus menyadari dari awal bahwa kita ini bukan manusia suci, kita bukan manusia insan kamil. Ya, akhirnya kemudian kita menyadari kita telah melakukan banyak kesalahan, dosa. Ini adalah kewajiban pertama kita kalau ingin menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Ya, kalau kita ingin kembali kepada Allah, menyadari bahwa diri kita itu adalah kotor. Kita harus menyadari bahwa kita ini kotor. Ya, kotor. Nah, setelah kita menyadari diri kita kotor, tentu kita mencari orang suci di sini. Ya. Maka tugas kita ada dua. Yang pertama adalah mendekatkan diri kita ke sini orang suci, menggantungkan diri kita kepada orang suci. Ya, kalau kita kotor, maka tugas kita pertama adalah mencari orang suci. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya hukum alam juga. Contohnya misalnya, begitu kita tahu baju kita kotor, apa yang kita lakukan? Mencari yang bisa membersihkannya. Ya, misalnya kita cari sabun. Sabun bisa membersihkan kotoran. Ya. Jadi setiap kita merasa ada yang kotor, pasti mencari yang suci, yang bersih. Nah, ketika kita menyadari jiwa kita ini kotor, harus mencari yang suci. Dan ini tugas pertama kita manusia. Selama manusia sebenarnya kita merasa tidak kotor, berarti ada perasaan kita suci. Dan kalau perasaan itu muncul, kita pasti harasun. Masuk kategori harasun di sini. Ya, apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Satu, kalau kita memang manusia sempurna suci, ya tentu kita diutus sebagai nabi dan rasul misalnya. Satu, yang kedua, kalau kita misalnya adalah manusia suci, tentu pengetahuan kita mencakup segala-galanya. Karena kekotoran inilah sebetulnya yang kemudian menutup cahaya pengetahuan itu pada diri kita. Nah, setelah kita mencari yang suci, ini tindakan pertama. Jadi tindakan pertama adalah mencari yang suci. Mencari yang suci, sudah benar ini. Yang kedua adalah mensucikan diri kita. Ini mensucikan diri kita. Jadi tindakan pertama adalah menyandarkan diri kita kepada manusia suci, ke sini. Ya. Tindakan kedua kita, pekerjaan kedua kita adalah membersihkan jiwa kita. Tazkiyatun nafs. Maka jemaah sekalian, untuk tazkiyatun nafs, lagi-lagi di sini butuhnya kita ke sini. Karena Allah lah yang paling tahu caranya membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Maka nabi-nabi itu oleh Allah SWT ditugaskan sebagai walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi dialah Allah yang mengangkat nabi, memilih nabi dari kalangan kita manusia, karena Allah yang tahu siapa yang paling suci dan kesuciannya tidak pernah ternodai. Lalu apa tugasnya manusia suci atau nabi, rasul dan manusia suci itu? Yaitu yatlu alaihim ayati, mengajarkan kepada kita ayat-ayatnya. Yatlu alaihim ayati, mengajarkan kepada kita ayat-ayatnya. Yatlu alaihim ayati, satu. Yang kedua Pak, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Jadi tugasnya nanti manusia suci ini mensucikan kita. Ya. Kapan kita tersucikan? Apabila kita mengakui kesuciannya, lalu kemudian dia datang kepada kita untuk mengajari kita
menghilangkan sedikit demi sedikit kotoran ini. Ini adalah utusan dari Allah untuk mensucikan kita semuanya. Utusan dari Allah untuk mensucikan kita, untuk mengangkat kotoran-kotoran kita ini. Karena selama kotoran ini masih ada, apalagi tebal, kita masuk dalam kategori kharrasun. Kenapa? Karena kita belum mengetahui hakikat. Sedangkan selain daripada kharrasun berarti hakikat. Selain hakikat, kharrasun. Selain hakikat berarti kan tidak benar. Tidak benar kan berarti dustaan, bohongan, menerka-nerka, menduga-duga tadi. Ya. Dan kalau kita masuk dalam kategori ini, kutilal kharrasun, Allah mengatakan terkutuklah orang seperti itu. Nah, Mas Kesar, berarti terkutukkah kita? Jawabannya iya. Maka supaya kita terlepas dari kutukan ini, maka lagi-lagi kita butuh namanya manusia suci. Ya. Kita butuh lagi ke sini. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan kepada kita di hadapan Allah. Namanya syafaat. Jadi Mas Kesar bahagia, tugas kita sekarang dua, yaitu menggantungkan ataukah belajar kepada manusia suci. Yang kedua adalah kita melalui ajaran mereka, kita berusaha mensucikan jiwa kita masing-masing. Seperti dalam ayat itu, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah tugas kita sekarang adalah mencari manusia suci dan kitab sucinya, Alkitab suci juga. Yang kedua, marilah kita mensucikan diri kita. Kapan bisa mensucikan diri kita? Apabila kita merasa kotor. Kalau kita tidak merasa kotor, tidak mungkin mau mensucikan diri kita. Nah, setiap orang merasa kotor pasti akan tawadu, pasti akan wara, pasti akan zuhud. Penampilannya pasti akan wara. Tidak mungkin dengan gampang mengaku-ngaku ini dan itu, sementara sebetulnya tidak memiliki kemampuan itu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum Ustaz, boleh nanya Ustaz? Waalaikumsalam, silakan Max. Tadi sempat bahas tentang ya alam semesta lah, langit dan bumi. Pertanyaan saya gini Ustaz, jika Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu secara sia-sia, karena kan agama mengecam kemubaziran. Lalu kira-kira untuk apa Allah menciptakan jutaan galaksi yang di dalamnya ada jutaan planet, sementara penelitian mengatakan tidak ada kehidupan di dalamnya? Apakah hanya untuk menunjukkan kemahaciptaan, kemahakuasaan, atau gimana Ustaz? Itu aja, syukur. Baik, terima kasih. Baik. Jadi jemaah sekalian bahagia, kita melihat tingkatan-tingkatan. Bahwa kita lihat bahwa di alam semesta ini harus kita akui. Di alam semesta ini hanya satu makhluk yang bernama manusia. Hanya satu makhluk yang bernama manusia. Cuma di muka bumi ini saja. Dan manusia inilah yang menyebabkan kita tahu semuanya ini. Ya, tanpa manusia ini kita tidak tahu. Bahkan alam semesta ini tidak dianggap tidak ada kalau tidak ada manusia. Jadi kalau tidak ada manusia, walaupun ada, tapi dianggap tidak ada. Kenapa? Karena kita membicarakan, yang bisa membicarakan alam semesta hanya manusia. Diskusi tentang alam semesta, keinginan untuk mengetahui alam semesta tidak ada pada hewan-hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan. Jadi kesadaran akan alam semesta hanya ada pada diri manusia. Kita ulangi lagi, kesadaran akan alam semesta hanya ada pada diri manusia, sehingga kesimpulan bahwa kesadaran tentang besarnya, luar biasanya alam semesta adalah disadari hanya oleh satu manusia. Pertanyaannya sekarang ialah, bisakah yang menyadari itu lebih kecil daripada yang disadari? Jawabannya tidak bisa. Iya, kemampuan manusia menyadari alam semesta menunjukkan bahwa manusia sebetulnya adalah yang paling utama. Ya. Jadi yang makro sebetulnya bukan semesta, tetapi manusia. Jadi sebetulnya yang makrokosmos itu adalah manusia. Alam semesta ini adalah mikrokosmosnya, kalau kita melihat itu. Mungkin ada bertanya, kalau begitu manusia lebih tinggi daripada Tuhan karena menyadari Tuhan. Manusia tidak pernah bisa menyadari zatnya Tuhan. Yang kita bisa sadari adalah ciptaannya saja. Ciptaannya bukan Tuhan, tapi ciptaannya mengantarkan kita untuk paham bahwa ada namanya Tuhan. Tetapi zatnya Tuhan tidak bisa dijangkau oleh kesadaran kita. Ya. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, yang ada hanya satu, diam.
tak berdaya. Dalam tak berdayaan kita itulah Allah akan memperlihatkan dirinya. Jadi Allah hanya bisa kita menyadari Tuhan kalau Tuhan datang kepada kita. Seperti kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau Tuhan tidak datang kepada kita, maka kita tidak mungkin menyadarinya. Karena kemampuan kita tidak bisa sampai ke sana. Zatnya Allah adalah bersifat sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana, sangat-sangat basit, tidak terstruktur, dan karenanya tidak bisa dijangkau oleh instrumen-instrumen, alat-alat kita manusia, yaitu panca indera kita dan akal pikiran kita. Dan karenanya jelas sebagai kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan melalui ciptaannya. Jadi melalui ciptaannya. Maka yang kedua, seperti tadi Max katakan, adalah ini muncul dari hadis Max, mengatakan bahwa saya sebelum alam semesta terciptakan adalah kanzan makhfiyan, hanyalah merupakan perbendaraan yang tersembunyi. Kenapa ya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya. Kata tersembunyi itu tidak ada yang sebelum ada makhluk, dia adalah makhfiyan. Nah, tapi karena Tuhan dalam tanda petik ingin dikenal, maka kemudian dia menciptakan semesta. Kuntu kanzan makhfiyan, fa'ahbabtu an O'raf. Saya suka untuk dikenal. Fa'ahbabtu an yu'raf. Saya suka untuk dikenal. Maka apa? Fakhalaqtul khalqa li o'raf. Maka aku pun menciptakan alam semesta untuk aku dikenal. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Lagi-lagi tadi apa namanya? Zatnya tidak mampu kita jangkau. Maka Al-Quran mengatakan, mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita masing-masing. Mengenal diri kita termasuk pada orang lain. Maka melalui orang lain kita bisa mengenal. Itu sebabnya muncul kata-kata ta'arafu dalam kaitannya dengan manusia. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai seluruh manusia, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan untuk saling ejek-mengejek, untuk saling nista-menista, bukan. Tetapi untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, lita'arafu. Di tempat lain dikatakan tasa'aluna bihi wal arham. Kalian saling minta, saling memberi, saling menerima, saling bantu-membantu. Ada take and give di sana. Sehingga kalian terciptalah hubungan-hubungan silaturahim. Tasa'aluna bihi wal arham, dan Allah menjadi pengawas atas semua ini. Nah, jadi begitu, Max. Jadi sebetulnya menunjukkan keluar biasaan manusia. Jadi kalau kita mengatakan alam semesta luar biasa, yang luar biasa lagi adalah manusia. Karena atas untuk manusia lah, maka kemudian alam semesta diciptakan. Dan terbukti tadi dengan penalaran kita, seandainya manusia, ya kita anggap alam semesta tidak ada. Karena tidak ada yang berkata ini alam semesta. Tidak ada makhluk manapun yang punya keinginan untuk mengetahui alam semesta. Tidak ada makhluk manapun selain daripada manusia yang punya keinginan untuk memahami luasnya alam semesta ini, berpengetahuan untuk itu, kecuali manusia. Ada lagi yang lain? Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz, cuman ada doa. Baik, kalau gitu kita masuk ke doa, Pak Ibu sekalian. Ibu sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa, dan ini ada dari Pak Alpan. Mohon doa dari kita semuanya untuk ayahanda beliau, yaitu Bapak Muhammad Saleh bin Ahmad yang sakit dan sekarang di rumah sakit. Kita doakan semoga ayahanda tercinta Bapak Muhammad Saleh bin Ahmad diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, diangkat penyakitnya, dan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Amin. Juga ada dari Ibu Ida Firdaus, ya, yaitu kakak ipar kami, Bapak Arif Zainuddin. Oh, suami daripada Ibu Mahda. Ibu Mahda ini peserta kita juga, Pak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan
Ibu Mahda ini adalah termasuk peserta tadabbur kita yang hampir tidak pernah alpah bersama dengan Ibu Ida. Jadi perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu Mahda dan Ibu Ida ini hubungan saudara. Suaminya Ibu Ida, saudara kandung daripada Ibu Mahda. Nah, jemaah sekalian berbahagia yang sering hadir di kita ini ya Pak Bu Ida, terus kemudian satu lagi Bu siapa? Ya itu selalu hadir juga ya bersama. Jadi ini satu keluarga rajin mengaji. Kita doakan semoga Allah berikan yang terbaik pada keluarga besar ini, keluarganya Bu Mahda, Bu Ida dan siapa lagi satu ya. Bu Ina. Nah, semoga selalu ya Ibu Ina, betul Ibu Ina. Ya Ibu Ina. Jadi Ibu Ina selalu hadir juga, kadang dengan suaminya, Ibu Mahda juga dengan Pak Arif. Jadi Pak Arif juga ini jemaah kita sebetulnya juga. Jadi kita doakan nanti juga semoga Pak Arif Zainuddin yang sakit ini selalu diberikan yang terbaik, diangkat penyakitnya, kemudian disembuhkan kembali seperti sedia kala, bergabung lagi bersama dengan keluarganya. Amin. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama bertawajuh kepada Allah SWT, menundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itulah segala-galanya dan Allah menjanjikan kepada kita Dia akan mengijabah doa-doa kita apabila kita benar-benar berdoa. Ya, ujibu da'wata da'i iza da'an, saya akan mengijabah doa siapa saja yang berdoa apabila benar-benar berdoa. Ala hadinniya wa likulli salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khusus untuk orang tua kami Ayahanda Muhammad Saleh bin Ahmad dan jemaah kami yang tercinta itu Bapak Arif Zainuddin, keduanya dalam keadaan sakit dan keduanya berada di rumah sakit. Kami mohon kepada Allah dengan Al-Fatihah dan selawat yang kami baca, memberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna. Alaihim Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil, terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah, kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Juga kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan saudara muslim kami, dosa dan kesalahan saudara mukmin kami, laki-laki perempuan hidup ataupun telah meninggal dunia. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah, dengan ayat-ayat suci yang kami baca pada malam ini, dengan huruf demi huruf yang kami tadabburi, dengan kesucian hati dan lisan jemaah kami yang hadir pada malam ini ya Allah Tuhan kami, dan juga kesucianmu, kemuliaanmu dan kesucian Rasul dan keluarganya dan sahabatnya mulia Allah. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada ayahanda kami Bapak Muhammad Saleh bin Ahmad yang sekarang di rumah sakit. Begitu juga kepada sahabat kami, jemaah kami Bapak Arif Zainuddin. Allahumma anta syafi, la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dan bersumber dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Angkatlah sebab-sebab penyakitnya. Kuatkanlah kembali lahir dan batinnya, agar bisa bersua dan berkumpul kembali dengan keluarganya, dengan anak cucunya, beribadah bersama mereka, mengaji bersama kami, dan mencintaimu ya Allah ya Tuhan kami, beribadah kepadamu ya Allah Tuhan kami,
senantiasa bersamamu dalam hati dan pikirannya ya Allah ya Tuhan kami. Penuhilah kebutuhan mereka berdua selama sakit, lahir dan batin. Tanamkanlah dalam jiwa keduanya sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho dan tawakal. Dan juga berikanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Allah Tuhan kami. Dan temukanlah obat yang paling cocok bagi keduanya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.